Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat dan sedaya mawon jamaah Masjid Nurul Huda ingkang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kula lan panjenengan sedaya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu rutinitas ibadah kita di hari ini, hari yang ke-14 Ramadan insyaallah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, dan mugi-mugi sedaya amal ibadah kula lan panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu rahimakumullah. Niki mboten kraos nggih. Tibake moro-moro posone pun angsal sekawan welas. Berarti riyadin kurang pinten-pinten iki. Ngitung sisa hari yang ada untuk masuk ke hari raya Idul Fitri. Niku sesungguhnya yang paling penting niku bukan untuk posone ndang mari dan riyo mboten. Tapi untuk kita melakukan satu introspeksi, kira-kira dalam 14 hari niki apa yang sudah kita lakukan, sehingga sisa yang ada niki bisa kita maksimalkan. Apa kira-kira yang belum kita lakukan dengan baik. Amargi menapa para hadirin dan hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan itu kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi kalau kita lihat kewajiban puasa serta kurikulum puasa, itu kan ada dalam rangkaian 183 sampai 188. Ini kalau jenengan bersani, setelah Allah mewajibkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ke-184-nya itu napa bunine? Ayyamam ma'dudat. Napa artinya ayyamam ma'dudat itu? Yaitu hanya beberapa hari yang terhitung, sing saged dihitung. Namanya dina lek jenenge saged diitung kinten-kinten suwe napa dangu, suwe napa dangu. Dangu napa diluk, napa sekedap. Sesuatu kalau bisa dihitung itu berarti jumlahnya terjangkau dan sedikit. Makanya di ayat berikutnya dijelaskan ayam ma'dudat itu kapan? Syahrul Ramadan. Lah, ayat ini bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, ketika turun ayat perintah puasa, maka mungkin bagi orang-orang dulu ketika mendapatkan ayat puasa itu akan muncul kesan, waduh, kapan berarti wajib puasa ini, berapa lama? Jangan-jangan selamanya seumur hidup puasa. Maka Allah mengatakan tidak selamanya, tidak seterusnya. Ayyamam ma'dudat, mek dilu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, bisa kita lihat dengan sudut pandang ngeten. Ini adalah satu waktu momentum yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang ini harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena jumlahnya hanya ayyamam ma'dudat. Lho kan ngoten. Mergo jumlahnya mek setitik iki, maka jangan sampai kita tidak serius. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku menyambut datangnya Ramadan itu sudah prepare itu sudah persiapan tuh qabla syahrain. Jadi sejak 2 bulan sebelumnya. Rejab niku pun siap-siap sudah. Karena yang mau datang itu tamu yang luar biasa. Ya. Lah kita, nah ini introspeksi bagi kita. Kenapa yang harus dipersiapkan? Kenapa Ramadan harus dipersiapkan sedemikian rupa? Makanya sampai-sampai ketika datang Ramadan itu sambutan kan bunting-bunting itu kata tulisan marhaban ya Ramadan. Lalu ada kegiatan namanya tarhib Ramadan. Ini aku pakai hak. Kalau pakai hak maknanya benten. Tarhib ini aku meden-medeni. Kalau tarhib itu menyambut dengan sambutan yang hangat. Dari sisi bahasa, akar kata roh, hak dan ba yang kemudian berderivasi tasrif atau istiqoh, rohaba yurahibu tarhib, yang kemudian juga menjadi marhaban, yang artinya kalau bahasa Indonesia itu selamat datang Ramadan. Ini tidak hanya ucapan secara di mulut saja. Tapi orang Arab nih biasanya menggunakan ungkapan marhaban itu untuk penyambutan yang luar biasa disertai dengan kelapangan dada. Lah karena lapang dada maka semua diberikan. Jenengan kalau nyambut tamu yang spesial, yang istimewa, niku mesti gopo. Apa ya sing disiapno disuguhi apa kan ngoten. Gak ono sampai nun sewu, gak ono sampai disileno tanggane. Wis iki tamu penting iki. Wis contohe mungkin putri jenengan badhe dilamar. Mboten mungkin lek kemudian badhe wong teko lamaran, lawaran kalau sebuah level mboten karena jenengan menganggap ini tamu penting. Berbeda ketika kita tidak menganggap penting. Naudzubillah. Nah ini beda. Itu makanya orang Arab menggunakan istilah marhaban. Marhaba itu dengan lapang dada. Artinya apa? Pertama dari sisi persiapannya, itu tidak ada unsur keterpaksaan. Jenengan lek kedatangan tamu agung, tamu yang luar biasa yang kita sambut. Itu karena senengnya, sembarang yang penting kita sambut dhisik. Engko hitungannya total duri. Ini kalau kita mengacu pada sisi bahasa. Sudahkah Ramadan itu seperti itu? Nah setelah marhaban ya Ramadan, masuklah bulan Ramadan. Lah ketika sudah datang Ramadan itu, maka betul-betul kita ini menerima dengan lapang dada. Diwajibkan poso. Wis mboten sambat, Mas. Wah, terus Ramadan sik suwene, sik kurang 15 dino. Ini berarti belum marhaban yang sesungguhnya. Ngoten. Jadi ini makna yang pertama. Terus makna yang kedua, kalau panjenengan ini ke daerah Arab, di sana itu kan wilayahnya banyak yang padang pasir, walaupun sekarang ini sudah banyak penghijauan. Katakanlah di Arab Saudi mau, itu kan kalau kita melakukan perjalanan darat dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, itu kan kanan kiri ini kan oros gunung batu. Nah, itu kan tol, bukan terbantar, tapi tetap ada aturan kecepatannya. Kalau mau lebih itu kena tilang. Itu biasanya ada tempat peristirahatan. Di kami kalau di tol kita ini ada rest area nih loh, orang-orang. Lah rest area itu orang Arab itu biasa menyebut dengan sebutan rohbah. Napa rohbah nih? Rohbah dalam konteks ini yang akar katanya sama dengan rohibayar habu tadi itu. Rohbah itu maknanya adalah tempat untuk mengumpulkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga kalau dari kata ini marhaban ya Ramadan, maka Ramadan itu menjadi satu tempat transit untuk mengumpulkan bekal kita. Karena Ramadan itu diobral kali Gusti Allah semua ganjaran-ganjaran. Ganjaran wajib ditikelaken sekian, sunnah diganjar koyok kewajiban, koyok sesuatu ibadah wajib. Loh ini kesempatan. Napa pentingnya? Ini sebagai rohbah.
Jadi 1 bulan Ramadan ini, maka ulama menyebut ini namanya madrasah Ramadaniyah, madrasah ruhaniyah, diasah ruhani kita. Untuk apa? Untuk bekal 11 bulan berikutnya kita cek dadi tiyang sing takun cek genah, mangke rada mleyot digudu malih, dicas malih, dirohbah ini Ramadan ini. Lah kalau nun sewu, ketika rohbahnya saja kita tidak maksimal, maka bagaimana mungkin 11 bulan berikutnya akan bisa maksimal? Berat. Maka dari dua kata ini, baik marhaban atau rohbah tadi, dari sisi pengertian bahasa ini, inilah sesungguhnya kita diperintah untuk ya Allah, Ramadan itu betul-betul kita cas sebaik-baiknya. Jadi nanti setelah Ramadan biar kita betul-betul punya modal. Karena tiang niku perjalanan mboten mungkin, mboten bawa sangu mboten mungkin. Tiang urip ten donya niki. Ini kan kita diberi kesempatan oleh Allah agar nanti ketika kita kembali kita sudah membawa bekal. Dalil zahirnya apa? Dalil zahir niku yang ayat-ayat kauniyah yang bisa kita petik. Niki masyhur sekali cerita. Orang niku kalau lahir tidak ada satupun itu yang lahir normal ya, lahir normal ya. Itu lahir niku normal niku mesti nangis, terus tangan niku gegem. Lahir langsung guyu niku malah wong sekelilingnya malah bingung. Iki lahir langsung guyu, mesti lahir niku nangis. Mulai mboten nangis, malah umpama operasi ngoten diwalik karo dokter cek nangis. Karena normalnya begitu. Terus tangan ini niku gegem. Terus secara normal, secara fitrah, dalam kondisi biasa, tiang ini kalau wafat, kalau meninggal, niku tangan tidak ada yang gegem, tangan masih terbuka, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Umpama naudzubillah wonten tiang sedo karena mempertahankan diri karena ada kebakaran, niku biasanya nanti terkait dengan apa itu yang terbakar di situ. Naudzubillah, niki contoh. Nah ini satu kesan dan pesan bagi kita, ayat kauniyah, apapun yang ada di hadapan kita bisa mengambil pelajaran. Berarti orang itu hadir ke pentas dunia ini, di bumi ini. Pertama itu berangkat itu kudu gegem. Gegem itu apa? Jenengan itu berangkat itu, Allah menyatakan dalam surah An-Nahl juz 11 niku, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Barulah kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Diberi modal oleh Allah pendengaran, penglihatan, pikiran, akal hati, akal budi. Untuk apa? La'allakum tashkurun endingnya. Lah ini berarti kita harus mengumpulkan. Tentunya ini membuat yang sebetulnya mengumpulkan bekal. Pertama terkait dengan materi. Orang lahir pertama memang kita disubsidi, disuplai oleh orang tua kita. Tapi kan kemudian itu jejak, harus mengumpulkan sendiri. Mengumpulkan. Ilmu kita asalnya kosongan. Memang orang punya potensi, putrane orang pinter, orang kiai sekalipun, nek mboten gelem sinau secara sunnatullah, nggih mboten saged ahli. Kan ngoten. Kecuali orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah yang kemudian diceritakan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tapi kan itu mboten saged kita jagakno. Wis gak sinau wis ora dunia. Nggih lek wonten lek mboten. Kan ngoten. Jadi harus mengumpulkan ilmu, mengumpulkan bekal amal. Tapi ingat, kita menuju kemana? Menuju kembali kepada Allah yang ketika proses kematian seseorang itu tangan itu jeber terbuka. Berarti apa? Berarti orang itu harus mengumpulkan, tapi mboten berhenti dikumpulkan, harus ada berbagi. Dengan pirsa ilmu, maka ilmu tidak boleh disimpan. Namanya kitman, menyimpan ilmu mboten saged. Maka harus ada ketika wonten tiyang tamulat nek semrat diberitahu. Ketika sudah mengumpulkan materi, ingat di dalam harta yang kita kumpulkan dari kerja keras kita apa? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum walladzina yunfiqun, atau dalam Al-Baqarah itu alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Loh, wajib dikeluarkan infak.
Sodakoh, mulai dari sodakoh yang sunnah yang dianjurkan sampai pada innamas sodaqatu lil fuqara, yang sodakoh yang wajib, khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, yang itu disebut dengan zakat. Ada zakat yang nempel pada diri kita, zakat fitrah yang nanti kita tunaikan di akhir Ramadan sebelum khatib naik mimbar, kan maksimal. Lalu ada sedekah, ada zakat yang sifatnya zakat mal. Jadi ada berbagi amal yang kita ini melakukan amal baik, itu juga harus ada dampak sosialnya. Jangan sampai amal baik itu hanya kembali kepada diri kita, tapi bagaimana kita juga bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan serta membaikkan orang lain. Maka di sini soleh itu tidak cukup soleh secara individu, tapi harus ada kesalehan sosial. Dan tentang Islam itu ajarannya memang luar biasa. Lah, untuk menuju hal-hal begini ini, salah satu cara yang efektif niku, Allah wajibkan puasa bagi kita semua sebagai orang-orang beriman. Nah, ini waktunya kan satu menit. Karena tadi dibatasi diumumkan insya Allah 30 menit. Tadi kalau lebih dari itu, Senin 2 minggu lagi tak ada yang datang. Wah, kesuwen nih boleh ceramah ngomong nih. Ini gede-gede yang penting lu bagaimana kita mulai dari yang sedikit itu kita latih untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena amal itu yang penting, itu ilmu itu yang penting, bagaimana amalia kita. Jadi itu yang paling penting. Nah, sekarang kita masuk ke puasa. Jadi kan kalau mirsani rangkaian ayat puasa nih. Dan kalau tadi kita bicara ayyaman ma'dudat nih. Itu pertama kita lihat 183 itu la'allakum tattaqun. Gitu. Terus di yang 185 itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lo tashkurun mana? Jadi tattaqun dengan tashkurun ini sangat punya kaitan yang erat. Orang nih kalau selalu mengupgrade prestasi rohani ini takwa, maka dia sesungguhnya menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau tidak mau mengupgrade, maka berarti dia belum sampai pada la'allakum tashkurun. Lah puasa nih itu kan sebenarnya mengasah diri kita agar kehendak jasmani kita niku dibimbing oleh rohani kita, yang rohani kita itu mendapatkan pancaran sinar wahyu Allah, petunjuk Al-Quran. Makanya rangkaiannya itu kan ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan itu yang kita diwajibkan puasa di dalamnya niku karena Ramadan itu napa? Unzila fihil Quran. Yang Quran itu adalah hudan linnas. Tapi tidak semua manusia itu mau memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk. Siapa yang mau? Hudan lil muttaqin. Loh kan kata. Berarti kalau mau memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita yang asalnya nas yang biasa ini harus mengupgrade ketakwaan sehingga nasnya punya label muttaqin. Barulah betul-betul bisa mendundur. Kenapa kok ngoten? Nah, ceritanya ngeten. Allah Subhanahu wa taala ini ketika menciptakan Abul Bashar. Abul Bashar itu bapak manusia, bapak kita semua, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu di hadapan malaikat itu Allah dawuhnya itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun. Niki surah Al-Hijr ayat 28. Ingatlah ketika Tuhan yaitu Allah berfirman kepada para malaikat. Dawuhnya ngeten. Sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Niki penciptaan secara fisik, zahir. Lanjutannya di ayat 29 Allah menyatakan ngeten. Fa idza sawaituhu. Jadi dari bahan baku tadi itu, maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya, sudah jadi bahannya, wujudnya, lanjutannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan telah
aku tiupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka menyungkurlah kalian kepadanya dengan bersujud. Anda memberikan hormat, memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam. Ini adalah sebuah simbol penghormatan kepada seorang manusia, tapi harus memenuhi yang bagaimana yang wa nafakhtu fihi mir ruhi itu betul-betul bisa memimpin faida sawaituhu tadi. Berarti dari sini ada dua hal. Penciptaan manusia ini ada dua unsur. Pertama dari sisi jasmani, yang kemudian ditiupkan ruh, maka ada sisi rohani. Lah, jasmani niki tempatnya hawa nafsu. Jadi menungso sing dorongan-dorongan sifat basyariah niku kaitannya dengan jasmani. Butuh makan, minum, mohon maaf itu terkait dengan nafsu pelampiasan yang bawahnya perut dan seterusnya. Niku urusan-urusan jasmani. Kalau orang ini yang dominan, lalu rohaninya tidak dikendalikan atau rohaninya tidak bisa mengendalikan jasmaninya, itulah maka menjadi manusia yang wujudnya manusia tapi perilakunya seperti binatang, bahkan lebih parah, balhum abal, lebih sesat dibanding binatang. Wonten ngoten niku. Makanya muncul istilah dalam bahasa Indonesia tuh hati-hati, serigala berbulu domba. Lho ngoten niku, Pak. Ketoke apik padahal atine. Kenapa? Karena jasmaninya, aspek hawa nafsunya mendominasi, rohaninya kalah. Tapi dengan puasa itu rohaninya yang diasah sehingga jasmani itu bisa dikendalikan. Loh, ini pesan puasa itu di sini. Puasa nih sesuatu yang halal sekali. Kan agama Islam itu agama fitrah. Agama fitrah. Laki-laki punya ketertarikan pada perempuan, niku fitrah, tapi tidak diumbar, tapi harus diikat dengan ikatan akad nikah yang sahih. Kan wonten akad nikah. Kenapa? Karena ini kata Imam Asy-Syatibi, ini termasuk masuk maqasidus syariah, ada hifdzun nasab. Jadi menjaga garis keturunan. Soalnya yang mboten-mboten nun sewu kados di dunia barat itu menganggap bahwa manusia itu kembali kepada manusia, sehingga pokoknya perlu bagi manusia dan itu enak, menyenangkan, lakukan. Makanya di sana itu ada tradisi umpama naudzubillah kumpul kebo, pergaulan bebas. Padahal ini membahayakan. Nah, Islam itu diatur oleh Allah. Kita itu Rasulullah SAW itu diberi risalah yang mengatur manusia untuk kebaikan manusia, karena Allah ini yang tahu grand desainnya. Maka diberilah buku petunjuk. Quran turunnya kapan? Syahrul Ramadan. Ya walaupun nanti ini ada penjelasannya. Turunnya yang seperti apa? Kalau yang turun secara langsung dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, itulah yang juga Syahrul Ramadan, yang turun secara sekaligus, jumlatan wahidah. Lah yang turun kepada Rasulullah yang bertahap, itu ayat pertama 5 ayat dari surah Al-Alaq itu yang turun di bulan Ramadan. Karena tidak semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan. Itu yang proses namanya tanzil. Bukan nggak? Lah, Quran ini itu menjadi buku petunjuk. Kados ngeten contohnya. Jadi kan kalau beli alat elektronik, terserah beli TV, kulkas, mesti wonten ada surat garansi, terus ada user guide, user manual, petunjuk pemakaian. HP mesti wonten HP ono gambare banyu ngoten disilang. Berarti niki gak boleh kena air. Umpama jenengan paksakan HP kemudian jatuh kotor, jenengan cuci dan mesin cuci, apa yang terjadi? Mun sakit buruk. Terus nayang apa istilah korupsi di dalamnya. Sama menungso ngoten, Allah menciptakan manusia karena ini adalah penciptaan yang luar biasa, maka cek menungso niku selamat niki lho buku petunjuke dibarengkan, diberikan. Nanti tingkat kerusakan itu sejauh mana pelanggaran terhadap buku petunjuk itu. Makanya ada kategori dosa kecil, ada kategori dosa besar. Yang paling bahaya itu kalau ada orang melakukan dosa, dia justru bangga dengan dosa yang dia lakukan, diceritakan kemana-mana. Ini namanya sudah
hatinya sudah tertutup, berkarat. Naudzubillah. Nah, kembali ke tadi nih. Dados tiyang niku kalau ruhaninya diasah, ruhani ini tempatnya ketakwaan. Makanya dalam surah Asy-Syams Allah menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, gabungan unsur ruhani dan jasmani ini jadilah jiwa. Yang jiwa manusia itu kalau diasah dengan baik, ruhaninya bisa mengendalikan jasmaninya, nggih. Itulah yang nanti menjadi an-nafsul mutmainnah. Itu yang kita tuju. Nanti kalau sudah an-nafsul mutmainnah, itu ketika kembali kepada Allah dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang kita harapkan. Balasannya apa? Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Lu masuk dalam kelompok hamba-hambaku yang aku ridhoi. Masuklah ke dalam surgaku. Ini kalau orang mampu mengendalikan jasmaninya, pemimpinnya yang mengendalikan adalah rohani di bawah bimbingan wahyu. Lah puasanya niki. Makanya sesuatu yang halal sekalipun nek dari waktu ini buka mboten angsal. Suami atau istri kita halal ada di hadapan kita. Tapi nek dereng wayahe wiyu-wiyu, nek Mas Bismillah nggih wiyu-wiyu nggih. Niku mboten angsal. Makanan nggih mboten, jenengan tumbas-tumbas piyambak, nyambut gawe dhewe, duwe-duwe dhewe, tuku-tuku dhewe. Tapi nek dereng wayahe. Nah itu yang ngerem siapa? Keimanan. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau keimanannya tipis, hanya punya dasarnya saja karena tidak pernah diasah, maka panggilan itu diabaikan. Maka kata tempeken ini, ya, sing warung-warung tutup keber itu tulisannya tutup, tapi ya ono sikile tok wonten, tapi tiangnya mboten ketinggal. Nah ini karena ini tadi tidak mau melatih. Nah puasa itu menjadi sarana latihan karena disinilah kita ini meminta tolong kepada Allah, termasuk kalau kita lihat ayat dalam surah Al-Baqarah dan juz kali ini Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan jalan sabar dan sholat. Sebagian ahli tafsir itu memaknai ista'inu bis-sabri itu ay bis-shaum. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan as-shaumu nisfus sabri. Puasa niku separuh dari kesabaran. Makanya ten puasa ini kok sing halal mau diempet. Durung maneh sing liyan-liyane. Sing biasa misuan, sing biasa nglakoni sing enggak niku harus diempet betul, disabari betul nih. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini dalam hadis qudsi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau dan tidak bisa meninggalkan qaula zur wal amala bihi, jadi ucapan-ucapan sing elek dan perilaku-perilaku yang buruk, Allah tidak butuh walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Pramila menika para hadirin dan hadirat, mugi Ramadan kita kali ini betul-betul mampu melatih diri kita untuk bagaimana ruhani kita ini bisa membimbing jasmani kita sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang syakirin, ya, atau yang syakur. Syakur itu berarti banyak sekali bersyukurnya, yang itu jumlahnya hanya sedikit. Allah dawuh wa qalilum min ibadiyasy syakur. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hikmah dari puasa yang diwajibkan oleh Allah ini betul-betul bisa kita rasakan sebagai modal kita, sebagai amal kita untuk menjadi bekal ketika kelak kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kula kinten cekap makaten, matur sangat atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada beberapa hal kurang berkenan, dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.